kami ingin menyampaikan tentang salah satu sistem organ manusia, yaitu sistem integumentum atau kulit. Kulit adalah organ terbesar tubuh, disebut juga lapisan integumen atau lapisan kutan, mencakup 15% hingga 20% berat badan tubuh, dan pada orang dewasa melindungi 1,5 hingga 2 meter permukaan tubuh dari permukaan luar. Kulit terdiri atas epidermis atau lapisan epitel dengan asal ektodermal, dan juga dermis, yaitu lapisan jaringan ikat mesodermal. Derivatif atau turunan epidermal mencakup rambut, kuku, kelenjar sebasea, dan juga kelenjar keringat. Dermis terdiri atas stratum papillare dan stratum reticulare. Di bawah dermis terdapat lapisan subkutan atau hipodermis, jaringan ikat longgar yang tersusun oleh adiposit. Jaringan subkutan menghubungkan kulit kepada jaringan di bawahnya dan berhubungan dengan lapisan superficial fascia anatomi. Beberapa fungsi dari kulit ialah fungsi protektif, di mana kulit menjadi pelindung fisik dari gangguan luar, baik suhu, mekanis, patogen, dan lain-lain. Mikroorganisme yang dapat menembus kulit akan mengaktifkan limfosit dan juga antigen presenting cells pada kulit. Melanin pada kulit melindungi dari radiasi ultraviolet. Kulit juga menjadi pelindung permeabilitas terhadap kekurangan maupun kelebihan air. Fungsi sensorik, kulit dapat memonitor keadaan lingkungan karena reseptor sensoris di permukaannya dan mekanoreseptor kulit sangat membantu ketika berinteraksi dengan objek fisik. Selanjutnya fungsi termoregulatori, di mana kulit mempertahankan suhu tubuh dengan mekanisme mempercepat penurunan panas dan juga komponen insulasi. Lalu fungsi metabolik, di mana kulit mensintesis vitamin D3 yang dibutuhkan pada metabolisme kalsium dan pembentukan tulang yang dibantu dengan cahaya UV. Elektrolit berlebih dapat dibuang melalui keringat dan lapisan subkutan menyimpan energi dalam bentuk lemak. Selanjutnya fungsi sinyal seksual, di mana fitur yang terdapat pada kulit seperti pigmentasi dan rambut adalah indikator visual dari kesehatan terkait ketertarikan antar seks pada vertebrata dan juga termasuk manusia. Efek feromon seksual yang diproduksi kelenjar keringat apokrin dan glandula lain penting untuk ketertarikan ini. Epidermis terutama tersusun dari keratinosit, epitel stratificatum squamosus terkeratinisasi. Ada 3 jenis sel epidermal lain yang jumlahnya lebih sedikit, yaitu melanosit yang menghasilkan pigmen kulit, sel Langerhans atau antigen presenting, dan sel Merkel yang merupakan sel epitel taktil. Dari dermis ada 4 lapisan keratinosit yang membentuk epidermis, yaitu stratum basale, merupakan lapisan sel kolumner atau kuboid basofilik pada pertemuan epidermal-dermal, stratum spinosum yang merupakan lapisan sel yang tampak seperti banyak duri, stratum granulosum yang merupakan lapisan sel yang terisi massa basofilik tampak memiliki banyak granula. Lapisan ini yang merupakan bagian utama dari sawar kulit terhadap kehilangan air. Lalu stratum lucidum yang merupakan lapisan yang hanya ditemukan pada kulit tebal, seperti kulit telapak tangan dan telapak kaki. Lalu stratum corneum yang merupakan lapisan sel berkeratin yang berada paling superficial. Melanosit merupakan sel yang menghasilkan eumelanin yang berperan penting dalam menentukan warna kulit seseorang. Sel ini ditemukan di antara sel-sel stratum basale dan dalam folikel rambut. Sitoplasma sel ini menyeruak di antara keratinosit dan berujung dengan invaginasi dari 5-10 keratinosit. Selain melanosit, ada pula sel yang disebut sebagai sel Langerhans, di mana sel Langerhans merupakan salah satu sel yang mempresentasi antigen atau antigen presenting cells. Sel ini bekerja dengan cara mengikat, memproses, dan mempresentasikan antigen ke limfosit. Sel ini ibaratkan polisi namun terdapat pada kulit kita. Lalu ada satu lagi, yaitu sel Merkel, di mana sel Merkel ini merupakan mekanoreseptor yang membuat kita bisa merasakan sensasi sentuhan ringan, di mana sel Merkel ini terdapat pada ujung jari dan bagian dasar dari folikel rambut. Lapisan selanjutnya adalah dermis, di mana dermis merupakan lapisan jaringan ikat yang berada di bawah epidermis dan menyokong daripada epidermis itu, serta mengikat epidermis dengan lapisan subkutan. Dermis memiliki 2 lapisan, yaitu stratum papillare dan reticulare. Stratum papillare yakni terdiri atas papillae dermis, jaringan ikat longgar dengan serabut kolagen tipe 1 dan 3, fibroblast, mast cell, sel dendritik, dan leukosit. Lalu stratum reticulare terdiri atas jaringan ikat padat irregular dan memiliki lebih banyak serabut dan lebih sedikit sel dibandingkan stratum papillare. Di antara stratum papillare dan stratum reticulare terdapat
plexus subpapillaris yang menyuplai darah. Terdapat pula plexus yang terletak lebih profunda dengan pembuluh darah dan pembuluh limfe yang lebih besar di antara dermis dan stratum subcutaneum. Lapisan selanjutnya ialah stratum subcutaneum atau lapisan subkutan yang terdiri atas jaringan ikat longgar. Lapisan ini juga disebut sebagai hipodermis, dan lapisan ini terdiri atas adiposit dan juga kaya akan pembuluh darah. Dan itulah lapisan-lapisan kulit yang ada di tubuh kita. Bagian 2. Selanjutnya kita akan membahas tentang beberapa organ aksesoris yang ada di kulit kita, yakni reseptor sensoris, rambut, kuku, dan glandula. Yang pertama, reseptor sensoris. Reseptor sensoris terdiri atas dua jenis, reseptor berkapsul dan tidak berkapsul. Reseptor tidak berkapsul terdiri atas sel Merkel, ujung saraf bebas, dan plexus akar rambut. Sel Merkel adalah reseptor sentuhan ringan untuk merasakan tekstur sebuah objek. Ujung saraf bebas adalah reseptor yang merespon temperatur tinggi dan rendah, nyeri gatal, dan juga berfungsi sebagai reseptor taktil. Plexus akar rambut adalah serabut sensoris yang mengelilingi dasar folikel rambut yang mendeteksi pergerakan rambut. Reseptor yang berkapsul terdiri atas corpuscle Meissner, corpuscle Pacinian, Krause and Bulbs, and corpuscle Ruffini. Corpuscle Meissner adalah reseptor yang menginisiasi impuls ketika sentuhan ringan atau stimuli frekuensi rendah yang mendeformasi bentuk korpusel ini. Banyak berada di ujung jari, telapak tangan, dan telapak kaki, namun berkurang seiring bertambahnya usia. Corpuscle Pacinian adalah reseptor yang mendeteksi sentuhan kasar, tekanan, vibrasi. Distorsi kapsul corpuscle Pacinian mengamplifikasi stimulus mekanik ke akson. Corpuscle Pacinian banyak ditemukan di jaringan ikat, organ profunda seperti dinding rektum dan vesika urinaria. Krause and Bulbs, reseptor yang mempunyai kapsul yang lebih sederhana. Reseptor ini mendeteksi vibrasi frekuensi rendah dan ditemukan di kulit penis dan klitoris. Corpuscle Ruffini adalah reseptor ini mendeteksi stimulus berupa regangan atau tension dan gerakan memelintir atau torque pada kulit. Yang kedua, rambut. Rambut merupakan struktur keratin yang memanjang yang terbentuk di dalam folikel rambut. Rambut dibagi menjadi bulbus rambut, radix, dan batang rambut. Rambut memiliki bagian berupa medula yang terdiri dari sel yang besar, bervakuola, dan cukup banyak keratin. Kemudian medula dikelilingi oleh korteks yang terdiri atas sel banyak keratin, dan bagian paling luarnya diselimuti oleh kutikula yang terdiri atas lapis sel squamous yang berkeratin. Bagian terluar dari bulba rambut ialah selubung akar rambut internal dan eksternal. Pada bagian rambut ini juga terdapat musculus arrector pili yang ketika berkontraksi akan menarik batang rambut ke posisi yang lebih tegak. Yang ketiga adalah kuku. Kuku merupakan lempeng keras yang terdiri atas sel-sel keratin yang berada di ujung distal jari. Kuku terbagi menjadi akar kuku yang ditutupi oleh lipatan kulit yang merupakan tempat stratum corneum epidermis meluas sebagai kutikula atau eponychium. Lempeng kuku yang terikat dengan epidermis atau dasar kuku dan ujung distal lempeng kuku yang terbebas dari dasar kuku yang disebut sebagai hipokondrium. Yang keempat, kelenjar kulit. Glandula sebacea merupakan kelenjar asinar bercabang yang bermuara ke saluran pendek yang biasa berakhir di bagian atas folikel rambut. Glandula sebacea menghasilkan produk berupa lipid yang disebut sebum yang membantu mempertahankan stratum corneum dan batang rambut serta mempunyai sedikit sifat antibakteri dan anti jamur lemah. Glandula sudorifera yang terdiri dari glandula sudorifera, ekrin, dan apokrin. Glandula sudorifera ekrin memiliki bagian sekretori dan bagian ductus. Bagian ductus glandula sudorifera ekrin menyatu dengan stratum basal dan keringat mengalir hingga keluar ke sebuah pori keringat pada permukaan kulit. Glandula sudorifera ekrin diserapi oleh ujung saraf kolinergik. Glandula sudorifera apokrin sebagian besar terdapat di daerah kulit ketiak dan perineal. Lumen glandula apokrin lebih besar daripada glandula ekrin dan terdiri atas lapis sel kuboid eosinofilik dan banyak granul sekretori yang mengalami eksositosis. Ductus kelenjar apokrin bermuara ke dalam folikel rambut epidermis. Glandula sudorifera apokrin diserapi oleh ujung saraf adrenergik. Inilah lapisan-lapisan dan organ yang ada di kulit kita. Menarik bukan? Terima kasih telah menonton.